Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Kia Tarot. Di sini saya akan membacakan energi asmara kamu ya. Yaitu seseorang yang ingin menghubungi kamu dalam waktu dekat ya. Siapakah dia? Mantan bisa jadi, pasangan kamu yang lagi LDR bisa jadi ya. Mungkin kalian lagi marahan juga bisa jadi ya. 6 Januari 2025. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan ya kondisimu saat ini. Pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Ada Four of Wands. Ada Ace of Pentacle. Eight of Swords. Five of Wands. The Wheel ya. Eight of Wands. Queen of Swords. Justice ya, under the deck ada Three of Wands. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini ya. Yang kenceng ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius, ada Gemini ya, Libra, Capricorn ya, kenceng. Kita mulai bahas. Yang ingin menghubungimu dalam waktu dekat 6 Januari 2025 ya. Sebenarnya di sini ada energi seseorang yang memang sangat mengharapkan kamu. Mungkin mendahului ya komunikasi gitu, karena memang energinya tuh menunggu banget gitu ya. Karena dia ngerasa ya kamu sekarang itu berubah gitu. Kenapa nggak semenggebu-gebu dulu gitu ya. Itu adalah energi seseorang yang terkoneksi denganmu. Dan dia merasa ya semenjak tanpa kamu ya, tanpa kamu udah nggak mungkin menyapa dia gitu ya, atau ngechat dia ya, nelpon dia atau apapun itulah, yang dimana dia merasa menerka-nerka sendiri dengan apa yang kamu lakukan ya. Takutnya kamu akan sibuk dengan orang lain gitu ya, takutnya kamu sibuk dengan seseorang yang lagi dekat dengan kamu sekarang, TTM, atau ya pokoknya intinya tuh kayak dia overthinking lah gitu ya, overthinking. Dan hal itu tentu sangat mengganggu aktivitasnya dia, mengganggu pikiran dia ya. Jadi dianya berpikir yang enggak gitu ya, berpikir kemana-mana gitu. Dan dia merasa ya kenapa sih harus begini jadinya gitu ya. Dia ngerasa seperti itu. Dia ngerasa juga harus melakukan perubahan karena nggak mau terus-menerus tenggelam dalam situasi ketoksikan seperti ini. Maksudnya situasi yang toksik seperti ini gitu ya. Dan dia ngerasa ya kamu sekarang itu udah berhasil untuk denial gitu ya. Sedangkan dia yang mungkin memang mulai duluan, tapi energinya ya kayak berat gitu ya. Energinya kayak ternyata nggak semudah itu ya melupakan kamu gitu ya. Energinya seperti itu. Ternyata ya dia tenggelam sendiri dalam energi manipulasinya dia gitu ya. Yang ternyata memang dia nggak baik-baik saja keadaannya sekarang gitu. Tapi bukan berarti dia lepasin kamu begitu saja ya. Energinya sampai sekarang pun dia masih memantau kamu ya, mengikuti pergerakan kamu, stalking kamu, mungkin selalu mengunjungi sosmed kamu ya tanpa sepengetahuan kamu gitu ya. Itulah yang terjadi. Tapi di sini kembali lagi bahwa ya ini tentang perasaan kamu yang memang kamu udah terlanjur kecewa dengan dia. Kenapa?
ya dia nggak bisa gitu ya nurunin egonya demi kamu, yang dimana kenapa kamu harus selalu yang mendahului, mungkin menyapa dia, mendahului komunikasi gitu, padahal ya kamu di sini berharap dia itu bertanggung jawab dengan kesalahan dia, karena selama ini udah pasif ke kamu, selama ini udah bersikap ignori ke kamu gitu ya. Dan ternyata memang tidak semudah apa yang kamu bayangkan. Tidak semudah apa yang kamu bayangkan. Dan sangat sulit gitu bagi kamu untuk menerima kenyataan ini. Tapi ya kembali lagi bahwa ini tentang takdir yang gak bisa kamu elakkan lagi ya. Dan kamu harus bisa memberikan dirimu sendiri kesempatan ya, kesempatan untuk memulai semuanya dari awal gitu. Kayak kamu gak perlu merasa apa ya, gak perlu merasa ini adalah beban gitu, nggak perlu gitu ya, karena semua itu hanya akan mengganggu pikiran kamu saja, mengganggu aktivitas kamu, sehingga ya apa-apa itu kamu akan males ngapa-ngapain gitu ya, nggak fokus, gagal fokus gitu ya. Dan hal itu jangan terus-menerus kamu abaikan gitu ya, jangan terus-menerus kamu abaikan. Dan meskipun sekarang kamu dan dia mungkin lagi nggak baik-baik saja hubungannya, tapi ya sebenarnya masih ada harapan. Maksudnya masih ada harapan untuk kalian, karena kalian ini sama-sama berharap untuk bisa dipersatukan dengan adanya keajaiban gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa kamu juga nggak tahan kalau dia bersikap seenaknya sama kamu ya, dan kamu merasa kayak kenapa harus seperti ini gitu, kenapa situasi ini sangat membelenggu kamu gitu ya, kenapa gitu, dan kamu merasa sangat terpengaruh lah dengan semua yang terjadi ya, kamu sangat-sangat terpengaruh. Tapi ya apalah daya gitu ya, situasi ini juga nggak bisa diubah dengan mudahnya, diubah begitu saja gitu ya. Dan kamu di sini harus bisa lebih memberanikan diri ya, memprioritaskan diri, harus bisa lebih menata hidupmu kembali gitu, jangan sampai berantakan lagi gitu ya, karena kamu udah cukup capek gitu ya dengan drama-drama kehidupan yang terjadi dalam hidupmu. Dan kamu merasa bahwa ini adalah hal yang sangat sulit gitu untuk kamu terima lagi ya. Tapi ya meskipun apapun itu, biarkan semua terjadi, biar terjadi gitu ya. Dan kamu gak perlu merasa berat gitu ya untuk memulai semuanya. Dan semoga apapun itu juga kamu selalu dapat keberuntungan ya dalam hidup kamu, keberuntungan dalam segala hal gitu ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.